Oke, baik, selamat siang Pak Heri. Selamat Ya, siang, kita ketemu lagi ya Pak Heri ya. Kita ketemu lagi. Ya, kemarin kita sudah bertemu malam, Rukol, hari ini kita ketemu lagi ya. Hanya saya mau tanya Pak Heri, kemarin tuh ada Pak Heri telepon saya sekitar 5 kali panggilan. Itu saya lagi kegiatan, malam itu saya lagi kegiatan di nikah, pesta nikah. Mungkin ada sesuatu yang Pak Heri mau sampaikan di saya, Pak Heri? Ada sesuatu yang mau sampaikan? Ya, itulah Pak Jeb. Dalam 1 minggu terakhir ini saya dirundung masalah di sekolah. Tahu sendiri Pak Jeb, anak-anak begitu banyak, masalah juga banyak. Tapi ada satu masalah yang menonjol yang saya pikir ini agak berat. Makanya saya cari Pak Jeffrey, kira-kira kita carikan dia punya solusi enaknya seperti apa Pak Jeff. Oke, baik Pak Heri. Berarti tujuan Pak Heri mau ketemu saya ini mau bercerita atau meminta cerita tentang masalah yang Pak Heri hadapi selama ini. Tapi kok masalah Pak Heri banyak sekali ya. Banyak sekali itu. Berarti oh iya. Oke, baik Pak Heri. Yang masalah Pak Heri itu masalah apa Pak Heri? Iya, masalah apa Pak Heri? Pak Heri sudah apa ya? Kalau boleh tahu itu masalah apa yang Pak Heri sedang alami? Iya, masalah di sekolah ini memang banyak masalah Pak Jeff. Hanya ada masalah yang sedikit menonjol yang saya pikir tidak bisa dibiarkan larut-larut begitu. Karena saya lihat di minggu terakhir ini saya lihat anak-anak ini, satu anak ini semakin menjadi-jadi. Iya, dia melakukan alpa sekitar sudah 3 kali. Iya, 3 kali alpa. Bolosnya ini dalam seminggu ini hampir 4 kali. Iya, saya juga sudah melakukan pendekatan dengan mereka punya mama wali. Saya coba-coba berdialog, mencarikan dia punya solusi. Kira-kira masalahnya bisa diatasi seperti apa, sehingga ibu walinya ini, mama walinya ini, dia mencari si anak ini, tapi belum juga ketemu sampai sekarang anak ini, belum ketemu. Sehingga saya tadi ketemu lagi dengan ibu walinya si anak ini, ternyata anak lagi sudah melakukan bolos lagi. Iya, bolos lagi. Ini saya pusing. Iya, ini anak ini Pak Jeff, di samping dia juga ini malas-malas sekolah, juga ini anak ini ada sedikit dia punya mental juga itu sedikit terganggu. Iya. Kenapa? Karena ini anak ini setiap hari kalau tidak bolos, tidak alpa, ini anak ini suka ganggu orang, bully mengganggu mereka, punya ganggu orang tua, sebut orang tua punya nama itu kan bullying itu kadang satu datang lapor bilang ini Afif namanya itu. Afif ini kan Pak tahu sendiri ini alumni juga dari ini Ara ya. Ara itu ini Ara ini kan bermisi Mulutnya sumbing. iya, mulutnya sedikit ini sehingga cara berbicaranya tidak jelas. Iya, saya coba mengidentifikasi dia punya dia punya masalah itu sebelum dia melakukan bolos yang berulang-ulang, alpa yang berulang-ulang ini kan susah untuk mengidentifikasi. Setelah dipanggil temannya, oh betul, tadi benar dia mengganggu temannya. Seperti itu. Saya tanya itu beberapa saksi dia pun teman-teman semua mengatakan iya memang si Ara ini suka mengganggu, suka bully dia pun teman. Kemarin terakhir itu dia ganggu namanya Mawar, mungkin Pak tahu Mawar. Ya, Mawar Putih-putih cantik satu ya. Itu. Pakai kerudung itu Mawar. Mawar datang menangis. Ini ada apa saya pikir ini? Coba datang, aduh Pak, saya ini diganggu sama Ara. Ganggu seperti apa? Dia jember, dia punya kerudung itu lalu ditarik begini,
maka si Mawar ini dia menangis, datang mengadu di saya. Lalu saya panggil juga Ara itu. Sebelumnya saya panggil lagi Aranya, betul Ara melakukan ini? Dia diam-diam. Kata temannya, iya betul. Pak, dia tadi itu dia jambret, dia punya rambutnya kerudungnya si Mawar ini, sehingga Mawar ini menangis. Mereka bilang begitu. Akhirnya minggu-minggu terakhir sudah 3 kali ini dia semakin menjadi-jadi. Dia tidak hadir di sekolah Pak Jeff. Sehingga saya bilang dengan ibu walinya ini, saya bilang tidak ada langkah lain ini. Segera buat surat panggilan dan panggil orang tuanya. Panggil orang tuanya. Bila perlu ibu walinya itu berkunjung ke rumahnya dulu. Saya bilang begitu, kira-kira ibu punya anak wali ini, anak murid ini kira-kira masalah seperti apa. Akhirnya terakhir yang kemarin itu orang tua si orang tua walinya, ibu walinya, wali kelasnya itu berkunjung, katanya ternyata dia tinggal di neneknya. Tinggal di neneknya dia ini. Sementara dia punya orang tua semua di luar negeri. Di luar negeri. Makanya saya bilang, oh pantas. Ini anak juga banyak faktor ya membuat dia seperti itu. Dan seperti itu, saya juga sudah menghubungi wali kelasnya, kira-kira langkah apa yang kita lakukan. Saya bilang begitu, ini harus ada pendekatan khusus dengan si anak ini. Karena neneknya juga ini sudah tua juga. Seperti itu Pak Jeff. Ya, neneknya sudah tua juga. Sehingga kita melakukan surat panggilan ini kan tidak datang. Tidak datang karena memang nenek ini sudah tua dia itu. Tidak mampu lagi untuk jalan ke sekolah. Begitu Pak Jeff. Oke, baik Pak Heri. Wah, ternyata memang masalahnya Pak Heri ini memang, saya dengar juga, sebanyak masalah ya Pak Heri ya. Ternyata bukan hanya masalah satu, tetapi ada beberapa masalah yang orang bilang satu pohon bercabang-cabang. Masalahnya juga seperti itu. Cabang-cabang masalah. Oke, baik Pak Heri. Kalau begitu, apa rencana tindak lanjut atau komitmen apa yang Pak Heri lakukan supaya anaknya tidak seperti itu, atau ke orang tuanya, atau pendekatan ke anaknya, atau bagaimana, apa yang dalam benak Pak Heri itu, maksudnya ke depannya supaya dia mau berubah, karakternya mau berubah. Bagaimana Pak Heri? Kalau rencana saya dalam waktu dekat ini Pak Jeff, kalau saya memang ketemu dengan dia, saya dapat dia di sekolah itu, saya akan melakukan pendekatan secara sosial, emosional, secara personal. Kira-kira saya akan memberikan dia motivasi dan dorongan, bagaimana saya memberikan dia penguatan, bagaimana bahwa sekolah ini bukan hal yang sia-sia atau yang tidak ada gunanya, tapi justru sekolah ini akan memberikan suatu kehidupan yang lebih cerah, masa depan yang terbuka, yang bagus, seperti itu Pak Jeff. Jadi saya akan melakukan seperti itu, dan rencana selanjutnya juga saya akan mungkin melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah, saya akan langsung ke rumahnya untuk melihat persis dia punya kondisi kehidupan anak ini seperti apa. Iya, seperti apa. Saya akan melakukan melihat betul latar belakang anak ini yang membuat dia itu pulang sekolah itu seperti apa maksudnya dia bolos ini karena apa, dia selalu alpa itu karena apa. Kalau kita lihat dari kondisi latar belakang dia punya kehidupan sosial ekonominya, saya pikir bisa diidentifikasi bahwa memang si anak ini dalam kehidupannya mungkin banyak kekurangan. Pertama, kurang kasih sayang. Kedua, dalam segi ekonominya juga mungkin dia sedikit berkurang juga, sehingga karena saya pikir lingkungan si anak ini kan lingkungan sama seperti lingkungan yang kemarin yang Alif itu. Ya, benar. Alif itu kan kenapa? Kemarin kan saya sudah melakukan kunjungan rumah kepada Alif itu. Melakukan kunjungan rumah.
Kenapa? Ternyata si Alif ini malas ke sekolah itu, bolosnya itu karena memang si Alif itu mempunyai kebiasaan, mempunyai kesenangan bahwa setiap kali pulang sekolah atau jam-jam tertentu itu ada kapal yang bongkar ikan. Bongkar ikan. Ketika kapal itu bongkar ikan, itu ikan yang tercecer atau yang jatuh-jatuh itu ABK kapal itu dia tidak ambil, tidak pungut lagi. Mereka angkat, kok mereka jual. Jadi hal-hal seperti itu yang sudah membuat mereka, wah berarti kita turun ke bawah ini bisa dapat uang. Bisa dapat uang tambahan seperti itu. Takutnya si Afif ini juga melakukan hal yang sama. Makanya saya sesegera mungkin dalam waktu dekat, besok lah, atau lusa ini, saya akan melakukan kunjungan rumah seperti itu. Iya. Oke, baik. Wah, saya apresiasi apa yang telah Pak Heri lakukan, dan saya pikir ya Pak Heri tetap semangat ya, jangan pantang menyerah. Oke, baik Pak Heri, kalau begitu tanggung jawab apa yang sudah Pak Heri lakukan kepada anak itu, siapa? Si Ara tuh, si Afif. Tanggung jawab apa yang sudah Pak Heri berikan pada dia, atau tanggung jawab apa yang Pak Heri akan lakukan kepada dia dan orang tuanya, bagaimana Pak Heri? Baik, secara sosial, emosional, secara manusiawi, terus secara saya sebagai pendidik, sebagai gurunya, lebih-lebih kepada guru agamanya kan, saya akan memberikan penguatan. Itu sudah menjadi satu kewajiban untuk saya, untuk memberikan penguatan. Itu juga kan tanggung jawab kita sebagai seorang guru kepada murid kita. Seperti orang bilang bahwa kita punya murid ini kan, anggap saja kita punya anak-anak semua, anak-anak wali kita. Jadi di situ secara moral, sosial, emosional kita itu memang dekat dengan mereka. Jadi mereka, saya sendiri tidak akan membiarkan mereka itu putus sekolah. Saya akan memperjuangkan dari segala macam cara untuk melakukan atau memberikan motivasi, dorongan kepada si Ara ini supaya agar tetap sekolah. Dan saya juga akan rencana sebagai bentuk tanggung jawab saya juga, saya berkomitmen untuk melakukan kunjungan rumah, dan bila perlu kalau memang saya mempunyai rezeki atau berkat, ya saya akan sedikit berbagi kepada dia, ya sekedar lah, sekedar. Dan saya juga mungkin pada saat di sekolah juga kalau memang kekurangan uang atau bagaimana kan, saya nanti saya akan bersedia untuk membantu, biar 1.000-2.000 lah untuk dia bisa mencicipi makanan jajanan di sekolah, seperti itu Pak Jeff. Oke, baik, saya sangat salut apa yang Pak Heri akan lakukan. Pak Heri sudah tadi identifikasi masalahnya, Pak Heri sudah kasih tahu saya rencana apa yang Pak Heri akan lakukan dan tanggung jawab Pak Heri sebagai guru. Mungkin dari kegiatan kita pertemuan begini, Pak Heri sudah menceritakan tentang masalah. Mungkin Pak Heri mau sampaikan refleksi apa yang Pak Heri rasakan pada hari ini, sudah ketemu dengan saya. Apa refleksi apa yang Pak Heri rasakan pada hari ini dalam kegiatan kita hari ini? Apakah perasaan Pak Heri sudah senang atau bagaimana Pak Heri? Baik Pak Jeff, itulah gunanya ada teman baik, ada teman dekat kita juga di samping teman sebagai teman guru kita juga secara emosional juga kita dekat. Maka saya memilih memang untuk mengajak Pak Jeffrey itu untuk melakukan dialog, mencarikan dia pun solusi. Karena saya itu Pak Jeff, kalau tidak mengeluarkan unek-unek saya, beban saya ini kepada orang yang pas untuk saya, itu sangat berat beban saya itu. Saya tidak bisa tidur Pak Jeff. Iya, tidak bisa tidur. Ini setelah kita melakukan dialog ini, ini saya punya perasaan ini menjadi lega Pak Jeff, menjadi lega sekali, karena memang saya sudah berhasil untuk mengeluarkan saya punya beban yang ada pada diri saya Pak Jeff. Baik Pak Heri, ya berarti hari ini
Pak Heri sudah lega ya, Ya, lega karena sudah dengan menceritakan Pak Heri sudah mendapatkan sudah identifikasi masalahnya sendiri, sudah dapat apa yang Pak Heri akan lakukan ke depannya, ya, dan Pak Heri juga sudah tahu tanggung jawab apa yang Pak Heri akan berikan kepada Ya, anaknya, terus komitmen Pak Heri sebagai guru bahwa tidak lepas dari anak-anak didiknya Ya, Pak Heri. ya, betul. Oke, mantap Pak Heri, saya senang Pak Heri. Tapi Pak Heri, kebetulan sudah beberapa menit, saya kebetulan ada kegiatan Pak Heri. Iya, baik, baik. Mungkin saya tidak bisa berlama-lama dengan Pak Heri. Saya mohon maaf Pak Heri. Ya, saya juga menyampaikan banyak terima kasih Pak Jeb karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, terima kasih banyak Pak Jeb atas waktu dan kesempatannya. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Oke, kalau begitu saya pamit Pak Heri, tidak apa-apa ya. Oke, Nanti nggak apa-apa, Pak Jeb. kalau ada masalah biar kontak saja, tidak Iya, apa-apa. WA siap, saja, siap, saya siap menerima Siap, Pak Heri. siap. Ada yang mau disampaikan Pak Heri sebelum kita bubar, kita pisah? Ya, mungkin itu saja Pak Jeb yang saya ingin sampaikan. Jaga kita punya diri, kesehatan, jaga stamina supaya kita bisa menjalankan aktivitas kita dalam sehari-hari dengan baik. Oke Pak Heri, kalau begitu kita bubar ya. Terima kasih Pak Heri. Oke, nanti ketemu datang. Terima kasih.